Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tamaran NC Ersina Tobe dengan NIM 2003030 kelas C semester 1 program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana 2020. Saya akan mempresentasikan makalah dasar-dasar ilmu politik karya Maryam Budirjo dari bab 8 sampai bab 12. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak dosen Lazarus C. Hamad. Maka kita akan memulai dengan babnya yang pertama. 1. Latar belakang. Dalam buku-buku dasar ilmu politik Maryam Budirjo, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses mengelola negara. Partai politik umumnya didefinisikan sebagai organisasi aktualitatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat. Biasanya mereka memusatkan perhatian pada persoalan kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat untuk menempati kekuasaan politik. Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan, karena melalui partai politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah terjadinya pemerintah yang sewena-wena. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Seperti telah diterangkan di muka, Undang-Undang Dasar antara lain merupakan catatan registrasi pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Dalam bab ini, soal pembagian kekuasaan akan dibahas lebih jauh. Secara visual, nampaknya bahwa kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara. Yang pertama, secara vertikal, yaitu membagi kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah membagi kekuasaan antara bebas tingkat pemerintah. George Friendship memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial individual of power. Pembagian kekuasaan saat ini dengan jelas dapat kita saksikan kalau kita bandingkan antara negara kesatuan, negara federal, serta negara konfederasi. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang lebih dikenal sebagai trias politik atau pembagian kekuasaan, division of power. Perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinabatkan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal. Bentuk-bentuk tersebut akan diurai satu persatu dan sejauh mungkin akan diperbandingkan satu sama lain. Konferensi menurut L. Oppenheim, konferensi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk memperhatikan kemerdekaan ekstern dan intern bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui
dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap anggota konferensi, tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Negara kesatuan. Menurut C.V. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi diputuskan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat kekuasaan, terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Negara federal. Menurut bentuk pertengahan antara negara kesatuan dan konferensi, menurut C.F. Strong, salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dan keseluruhannya dan kedaulatan keluar dari negara-negara bagian disarankan sama sekali kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. 3 bagian contoh interaksi dalam sejarah. Pertama, Amerika dalam abad ke-18 sampai 13, negara yang berdaulat kemudian bersekutu dengan perang melawan Inggris dan dalam tahun 1781 sampai 1789 mendalamkan konferensi mulai dari tahun 1789 merupakan negara federal. Jerman sebelumnya masa Napoleon adalah lebih dari 100 negara Jerman berdaulat yang dulu mereka negara Romawi suci. Napoleon mengurangi jumlah negara menjadi 39. Sesudah Napoleon jatuh, 39 negara itu mengadakan konferensi pada tahun 1815 dan kemudian pada tahun 1867 menjadi negara federal. 3. Belanda pada tahun 1579 mulai dengan konferensi yang lemah, yaitu United Provincial of Ten Netherlands, yang terdiri atas 7 provinsi dan akhirnya menjadi negara kesatuan. Beberapa macam negara federal. Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif di negara-negara demokratis. Badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup peran pegawai negara sipil dan militer. Dalam naskah ini, istilah badan eksekutif dipakai dalam arti sempitnya. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembentukan presiden dan lembaga dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer pula perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan sebagai bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab. Sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu-gugat. Wewenang badan eksekutif. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang. Yang pertama, administratif, yaitu kekuasaan untuk melakukan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua, legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. Ketiga, keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Yudikatif, memberi
grasi, amnesti, dan sebagainya. Kelima, diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Beberapa macam eksekutif, yaitu ada 2, sistem parlementer dengan parlementer, sistem presidensial dengan fixed atau non-parlementer. 7. Fungsi badan legislatif. Di antara fungsi badan legislatif, yang paling penting ialah menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk itu, badan legislatif diberi hak istitutif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan terutama di bidang budget atau anggaran, mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk menyelenggarakan tugas ini. Badan Perwakilan Rakyat diberi hak-hak kontrol khusus. Di samping itu terdapat banyak badan legislatif yang menyelenggarakan beberapa fungsi lain, seperti menyelenggarakan draft perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh badan legislatif. Selanjutnya, partisipasi politik. Yang pertama, sifat dan definisi partai politik. Sebagian definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan melalui pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direncet atitoninya, dan sebagainya. Partisipasi politik di negara demokrasi. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan pelbagian bentuk dan intensitas. Biasanya adanya pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensinya dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti pemberian surat dalam pemilihan umum. Partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi, tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Beberapa jenis kelompok. Yang pertama, kelompok anomi. Kelompok-kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individu-individu yang terlibat. Mereka mempunyai perasaan frekuensi dan ketidakpuasan yang sama. Kelompok non-asosiasional. Kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan. Kelompok-kelompok ini biasanya tidak aktif secara politik dan tidak mempunyai organisasi ketat.
walaupun lebih mempunyai ikatan daripada kelompok anomi. Kelompok insentif. Kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintah seperti birokrasi dan kelompok militer. Kelompok asosiasional terdiri atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis dan agama. Organisasinya ini dibentuk dengan suatu tujuan yang eksplisit, mempunyai organisasi yang baik dengan statif yang bekerja penuh waktu. Hal ini telah menjadikan mereka lebih efektif daripada kelompok-kelompok lain dalam mempertahankan tujuannya. Partai politik. Nama pengantar. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta agar berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini, partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagian lembaga politik partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, yaitu lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara, dan ia baru ada di negara modern. Sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan pada awal perkembangannya. Pada akhir abad 18-an, di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik diputuskan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat etis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Definisi partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa, sehingga pikiran dan organisasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan bagian penuh, mereka bisa lebih besar dalam membuatkan dan melaksanakan keputusan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Keempat, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta fungsi partai politik. Di bagian terdahulu telah disinggung bahwa ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis dan di negara yang otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demokrasi, partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai hakatnya pada saat kelahirannya, yaitu menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Benarkah pengaruh partai politik tuduh? Mengapa kemunduran ini terjadi? Ada beberapa sebab yang dapat dikemukakan, antara lain partai dan parlemen dianggap tidak lagi mewakili rakyat banyak. Hal ini disebabkan karena kehidupan politik modern telah menjadi begitu kompleks dengan bertumbuhnya globalisasi di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya, baik nasional
maupun internasional. Akibatnya, baik partai maupun parlemen tidak mampu menyelesaikan beragam masalah. Partai politik di Indonesia. Di Indonesia, partai politik 23 telah merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih 100 tahun. Di Eropa Barat, terutama di Inggris, partai politik telah muncul jauh sebelum sebagian sarana partisipasi bagi beberapa kelompok masyarakat yang kemudian meluas menjadi partisipasi seluruh masyarakat dewasa. Saat ini partai politik ditumbuhkan di hampir semua negara di dunia. Tentunya sistem pemilihan umum. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lembaga sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan bersifat berserikat dianggap mencerminkan dan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu single member count atau satu daerah pemilihan memiliki satu wakil, biasanya disebut sistem distrok. Multi member choice. Satu daerah pemilihan memiliki beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan. Berimbang satu sistem proporsional. Keuntungan dan kelemahan kedua sistem. Keuntungan sistem ini lebih mendorong ke arah interaksi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisahkan perbedaan-perbedaan yang ada dan kerjasama sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui kedua, fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung. Masalah sistem ini bisa mendorong ke arah penyerahan melalui secara alami dan tanpa paksaan. Maurenchen Duverger berpendapat bahwa dalam negara seperti Inggris dan Amerika, sistem ini telah menjuang pertahanannya sistem Dewi Partai. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan komunitas lebih erat. Dengan demikian, si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan diskriminasinya. 4. Bagian partai besar sistem ini memungkinkan karena melalui distribusi efektif dapat meraih suara partai pilihan lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian, partai pemenang sedikit banyak dapat mengalahkan parlemen. 5. Lembaga mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisasi dengan partai lain. Hal ini mungkin stabilitas nasional. 6. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan. Yang pertama, kelemahan sistem distrik. Yang kedua, keuntungan sistem proporsional. Bab 3, penutup.
Kesimpulan yang saya ambil dari apa yang telah saya presentasikan tadi, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik berarti usaha menggapai kehidupan yang baik. Politik begitu penting karena masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik. Sementara itu, masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam sehingga perlu dicari sumber daya alternatif lain agar semua warga merasa bahagia dan puas. Usaha itu dapat dilakukan dengan berbagai cara meskipun bertentangan satu dengan yang lainnya. Kesimpulannya, bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan politik, dan alokasi atau distribusi. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian masyarakat untuk membawa masyarakat ke era kehidupan yang harmonis. Saran dari saya, demikian makalah yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca saya. Mohon apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, saya siap menerimanya, dan apabila ada kesalahan, mohon dapat dimaafkan dan dimaklumi. Karena saya adalah hamba Tuhan yang tak luput dari salah atau lupa.